Ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Baik teman-temanku, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu Allah berikan kebahagiaan, kesejahteraan, kemudahan, kemuliaan fidini, fidunya, wal akhirat untuk semuanya, dan yang sangat terbaik Allah berikan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saat ini kita sepintas kita liput untuk motor-motor yang terbaru ya teman-teman. Motor tahun 2023. Ini motor-motor, ini X-Max ya kan, yang lagi saya rubah sedikit. Sebenarnya X-Max ini sudah sangat ajib ya teman-teman untuk tenaganya, tetapi kembali lagi ke si pemiliknya atau ke seseorang yang diberi amanah sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, yang dilahirkan ke alam dunia itu dalam keadaan bersih. Jadi kembali lagi yang diberikan amanah sama Allah, mau diapakan, mau dikemanakan gitu kan, dengan cara apa kita mendidik, dengan cara apa kita memelihara ya gitu teman-teman ya. Masya Allah. Oke lanjut teman-teman. Ini cc nya 250 cc Yamaha X-Max ya. Ini berdebu lama ya teman-teman, proses pengerjaannya memang lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari, beberapa hari. Itu jadi tidak semudah membalikan telapak tangan atau seperti nyingsring ya teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu. Ini motor X-Max 250 cc dengan diameter piston standarnya ini motor 70 mili ya teman-teman. 70 mili. Pinnya ini 16 sama dengan Scorpio, tetapi ini lebih tipis ya dari sininya. Ini untuk teman-teman Herek Scorpio mania ya. Untuk naik stroke bisa menggunakan piston 70 standarnya Yamaha X-Max ya teman-teman. Dengan jenis piston tempat atau press ya. Jadi lebih padat pistonnya dibandingkan piston yang curah. Dalam bahasa curah itu piston coran. Kalau ini piston pressan ya. Jadi lebih berat, lebih kuat insya Allah. Diameternya 70 mili dan untuk langkahnya motor ini 64,9 mili ya teman-teman. Jadi dihasilkan cc itu sekitar 249,8 cc kalau dihitung ya. Dengan kompresinya sangat rendah teman-teman. Kompresi motor ini hanya 10,5 ya. 10,5 banding 1 kompresnya teman-teman ya. Sangat rendah sekali dibandingkan Matic yang lain. Kenapa seperti itu? Karena motor ini cc-nya sudah besar. Itu sehingga masih bisa menggunakan bahan bakar seperti Pertalite gitu teman-teman ya. Ini jenis kubahnya teman-teman. Jenis kubahnya besar dengan piston jenis flat ya, datar. Ada sih dom dikit tuh. Paling 0, berapa mili ya? 0,5 milian mungkin. Nah ini pistonnya, ini jenis kubahnya sangat besar sekali. Nah seperti ini teman-teman. Itu ya. Nah ini saya porting. Jadi porting standar porting ya untuk harian shot gitu ya. Shot. Gitu. Jadi motor ini saya papas noken asnya, saya porting, saya papas noken as. Untuk menggunakan kompresi standar. Jadi perubahan di camnya itu teman-teman ya, mohon maaf ini untuk ilmu yang saya pelajari atau yang saya prediksi ya. Jadi prediksi saya, jikalau kompresi ini tetap standar, itu kan teman-teman, jadi angka bukaan cam ini ya sudah saya coret-coret ya. Untuk angka bukaan cam ini, jikalau ini dia membukanya sekitar 5 mata, buka exhaust, jadi tetap kita pertahan di angka 5 mata, jangan sampai dibikin sedikit. Kalau mau lebih padat lagi tenaga bawahnya, lebih cepat, tapi camnya dipapas, dia dari 5 itu kita jauhin jadi 5,5 mata. Nah untuk di sininya, untuk di bagian overlap, bukain atau tutup X-nya dari 2 mata dibikin 2,5, 2 mata dibikin 2,5. Cut. Oke. Siap teman-teman ya, maaf tadi ada iklan biasa. Ya ini tadi yang saya jelaskan di bagian noken as ya.
Jadi saya tetap pertahankan kompresi standar, tetapi tenaganya biar lebih respon. Jadi angka bukaan cam minimal itu jangan dirubah ya, angka buka di sininya jangan dirubah. Kalau mau dirubah, dijauhkan atau diperlambat, bukan dipercepat untuk buka X dan tutup innya ya, gitu teman-teman ya. Dari situ jadi sehingga menghasilkan kompresi statis atau cara kerja mesin semakin padat. Jadi logika seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk kompresinya dia sangat rendah, sedangkan kompresi Vario yang sekarang itu 12 ya, 12 lebih ya teman-teman ya. X-Max 11, N-Max 11, berapa gitu kan. Ini paling rendah 10,5 banding 1 kompresinya. Dan ini untuk kampas gandanya, dia mungkin teman-teman X-Max yang lain, teman-teman mekanik yang lain sudah sering bongkar X-Max ya. Ini untuk teman-teman yang belum tahu, jenis pulinya seperti ini, besar sekali tuh. Seperti ini, sangat besar sekali ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kampasnya ada 5 mata ya, 1, 2, 3, 4, 5 titik kampasnya. Ini pernya saya ganjel dengan diameter 1 uriel per ya. Saya ganjel di bawah, tetapi harus pas ganjelnya. Kalau tidak pas, nanti akan terjadi pemelesatan ya, ngajeleng per. Hati-hati ya teman-teman, bahaya ya. Kayak ini kampasnya standar, mangkok gandanya saya bor, saya buatkan ventilasi untuk udara atau debu ya, debu biar di saat kotorannya banyak dia akan keluar dari sini, dari sini, sehingga mengurangi gredeg ya atau ngageter karena bujurnya teman-teman ya. Ini saya kartel halus, saya garis-garis sedikit pakai kartel halus 0,8 ya, mata kartel 0,8 ya teman-teman ya. Bebas untuk diameternya, mata kartelnya mau yang berapa mili, intinya kartel 0,8 karena kampas gandanya menggunakan kampas ganda standar pabrikan ya teman-teman. Untuk pulley atau lumah rollernya teman-teman, ini jadi derajat ini tidak banyak saya rubah, hanya saya buat contoh 14 derajat saya bikin 13,9. Jadi hanya 1 derajat yang dirubah. Kenapa seperti itu? Karena harga pendelnya lumayan, pastinya mahal ya teman-teman. Kalau seandainya derajatnya terlalu banyak dirubah, nah itu akan mempermudah pendel rusak. Nanti di ujung pembelnya itu akan nyiut ya teman-teman, akan menciut, mengkerut dan bergeser. Ini sama, tidak banyak dirubah. Terus dari mana untuk menghasilkan tenaga bawah semakin cepat gitu kan untuk di tenaga bawahnya. Jadi ini teman-teman, ini tinggi ini bagian bawah ya, ingat ya teman-teman ya, bagian bawah di dalam rumah roller ini saya turunin sekitar 0,5 mili ya teman-teman dari standarnya, sehingga menghasilkan busing ini semakin panjang gitu ya teman-teman. Ini kalau dia tidak dipapas seperti ini, kalau dipapas di belakang sini maka dia busing ini akan semakin keluar. Terus jadi yang tadinya masuk menjadi keluar masuk, aduh gitu ya. Oke. Terus apalagi diameter ya, diameter ini kalau diukur tadinya dari roller, kedudukan roller ke roller gitu ya, dari dinding ini contoh 30 saya buat menjadi 28. Jadi semakin turun roller ini, semakin turun roller, semakin turun tenaga bawahnya insya Allah akan semakin cepat. Untuk tenaga atasnya dari mana? Tetap dari pengerokan jalur rel roller atau rumah roller bagian ujung sini ya. Ini ujung bawah. Jadi atas dan bawah saya rubah gitu ya teman-teman. Ini untuk Yamaha X-Max ya. Gitu. Jadi sehingga tidak banyak perubahan di bagian derajat sini. Mau diamplas saja pun tidak apa-apa. Taikin ke mesin bubut, diamplas red gitu kan. Ya, jadi biar nggak terlalu licin, dibikin agak kasar pakai amplas. Nah itu bisa lebih cepat akselerasinya ya, insya Allah. Ini pengalaman saya, dan ini untuk pengalaman ini
Nanti saya perlihatkan di hasil akhirnya seperti apa di Yamaha X-Max ini. Untuk jenis templarnya atau platuknya ya seperti ini, dia menggunakan sim-siman klep nih. Sudah saya siapkan sim klep sama dengan R15 ya, sim klepnya ya. Nah ini R25 dia seperti ini, sim klepnya lebar, lebih lebar dari sim klepnya Satria F, tetapi beda dengan Ki Arda SIM ya teman-teman. Oke, kita lihat lanjut di perakitan bagaimana hasilnya. Nanti akan saya upload kembali setelah motornya hidup dan dites. Hanya seperti itu yang saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan menjadi acuan atau menjadi patokan teman-teman semua yang mau oprak-oprek seperti itu ya teman-teman, tapi jangan kebablasan. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.